Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa sebelum dilanjut ceritanya, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga tuan dan anak. Terima kasih sesudah sebelumnya. Oke guys. Bab 975, 100.000 tahun keabadian, modifikasi genetik. Peraturan resmi Biro Operasi Khusus China dengan jelas melarang penggunaan teknologi modifikasi genetik pada tubuh manusia. Tetapi Li Ruozi sebenarnya memiliki kekuatan yang mirip dengan para pejuang genetik dari Biro Vulkan. Lalu, ada masalah besar. Ini juga alasan mengapa Li Ruozi berbalik dan segera melarikan diri. Namun, bagaimana Li Ruozi bisa melarikan diri di depan Chu Chen? Chu Chen mengangkat tangannya, dan tubuh Li Ruozi melayang dan jatuh dengan keras ke tanah. Chu Chen berjalan mendekat. Li Ruozi terjatuh ke tanah tak bergerak. Tiba-tiba, saat Chu Chen berada kurang dari 1 meter dari Li Ruozi tiba-tiba mengangkat kepalanya, melemparkan jimat di tangannya, dan kilat menyambar dalam sekejap. Dia benar-benar ditangani oleh seseorang yang menggunakan jimat 5 guntur. Chu Chen merasa itu agak baru. Dia selalu menggunakan jimat untuk berurusan dengan orang lain. Terutama jimat guntur ini, Chu Chen sangat familiar dengannya. Chu Chen bahkan lebih penasaran tentang identitas Li Ruozi. Dia tidak hanya memiliki kekuatan seorang pejuang genetik, tetapi dia juga memiliki jimat ajaib untuk melindunginya. Tampaknya kamu telah mengalami banyak petualangan. Wajah Li Ruozi menjadi pucat. Dia tahu bahwa dia tidak bisa menghadapi Chu Chen dengan cara apapun. Jadi dia hanya bisa berlutut di tanah dan berkata, "Tuan Chu, mohon maafkan saya. Maafkan saya tahu saya salah." Chu Chen merentangkan tangannya, "Aku tidak tahu di mana kesalahanmu." Li Ruozi berkeringat dingin dan gemetar saat berkata, Aku terlalu kompetitif dan tidak ragu menggunakan saluran gelap untuk memasukkan ramuan genetik dan menyuntikkannya ke dalam tubuhku. Chu Chen menyipitkan matanya. "Maksudmu, kekuatan prajurit genetik di tubuhmu baru saja kamu beli di pasar gelap?" Li Ruozi mengangguk cepat. Chu Chen tersenyum dan berkata, "Li Ruozi, menurutmu apakah kamu yang mengalami keterbelakangan mental atau aku yang mengalami keterbelakangan mental?" Mustahil bagi pejuang genetik untuk lahir hanya dengan 1 suntikan air. Chu Chen bahkan lebih tidak yakin bahwa Li Ruozi akan berani menyuntikkan ramuan genetik padahal dia tidak pernah berhubungan dengan para pejuang genetik. Wajah Li Ruozi menjadi pucat. Dia ingin membuat beberapa alasan lagi, tetapi saat tatapan matanya bertemu dengan Chu Chen, Li Ruozi merasa seperti akan pingsan secara mental. Dia berlutut di tanah, gemetar, tanpa membuat alasan atau mengucapkan sepatah kata pun. Chu Chen mengeluarkan ponselnya dan menelepon Song Yan, minta instruktur Gao untuk datang. Tak lama kemudian, Gao Ce melangkah mendekat dan melihat Li Ruozi berlutut di tanah. Gao Ce tertegun dan matanya penuh keraguan. "Kau seharusnya mengenal para pejuang gen dari Biro Vulkan." Chu Chen menunjuk Li Ruozi. "Kebetulan, ada juga pejuang gen di sini." Begitu dia selesai berbicara, ekspresi Gao Ce berubah drastis, dan dia menatap Li Ruozi dengan tajam. Dia tahu persis apa artinya ini. Selain itu, Gao Ce mengetahui latar belakang Li Ruozi lebih baik daripada Chu Chen. Jika kejadian ini tidak dilakukan oleh Li Ruozi sendiri, tetapi melibatkan seluruh keluarga Li,
maka situasinya akan sangat serius. Li Ruozi, sebaiknya kau jelaskan pernyataanmu, kata Gao Ce dingin. Tuduhan pengkhianatan bukanlah sesuatu yang bisa kau tanggung sendiri. Mendengar ini, Li Ruozi sangat ketakutan. Dia menopang dirinya sendiri di tanah dengan tangannya dan mulai gemetar tak terkendali. Bibirnya bergetar terus-menerus, namun Li Ruozi tidak pernah mengucapkan sepatah kata pun. Dia sangat takut, tetapi dia juga sangat jelas mengenai keseriusan masalah ini. Tidak peduli kepada siapa dia memberitahu, dia tidak akan bisa lepas dari rasa bersalahnya sendiri. Instruktur Gao, saya ingin semua informasi tentang Li Ruozi dan keluarga di belakangnya, dan juga keluar dan beritahu semua orang bahwa saya menyukai Li Ruozi dan ingin membawanya pergi untuk pelatihan khusus selama beberapa hari, kata Chu Chen. Gao Ce mengangguk cepat. Jika seorang pejuang genetik muncul di batalion elit rekrutan baru, dia juga harus memikul tanggung jawab jika masalah itu benar-benar diselidiki. Setelah Gao Ce pergi dengan cepat, Chu Chen menatap Li Ruozi. Jika keluarga Li benar-benar menyembunyikan sesuatu, mereka pasti akan waspada saat mendengar aku membawa Li Ruozi pergi. Chu Chen ingin mengetahui bagaimana Li Ruozi memperoleh kekuatan genetiknya. Kamp militer diselimuti kegelapan. Li Ruozi telah ditahan diam-diam, dan Chu Chen beserta istrinya datang ke kantor Gao Ce. Informasi Li Ruozi telah dipublikasikan. Keluarga Li adalah keluarga seni bela diri, dan banyak tetua dalam keluarga tersebut memegang posisi penting di aliansi prajurit utara. Chu Chen menyipitkan matanya dengan dingin. Ini mungkin saja terjadi. Biro Vulkan telah mengikis beberapa orang di aliansi prajurit utara. Rumah besar keluarga Li berada di ibu kota. Beberapa keturunan langsung keluarga Li telah memasuki istana sebagai pejabat. Guru Li Ruozi adalah seorang senior dari Kimen. Song Yan juga melihat informasinya. Chu Chen sudah menceritakan rinciannya padanya. Jika Li Ruozi menolak berbicara, kita hanya bisa mulai dari 3 baris ini pada saat yang sama untuk mencari petunjuk, Song Yan berkata. Namun, ini dapat dengan mudah membuat musuh waspada. Sepertinya kita harus mencari cara untuk membuka mulut Li Ruozi. Chu Chen berdiri. Li Ruozi telah diserahkan kepada Gao Ce untuk diinterogasi secara rahasia. Namun, dari umpan balik yang baru saja diterima, Li Ruozi masih menolak berbicara. Li Ruozi tahu bahwa dia telah melakukan kejahatan pengkhianatan yang berat, jadi mungkin sulit membuatnya berbicara. Song Yan berkata, dia mendapatkan ramuan gen dari Biro Vulkan dan menjadi pejuang gen. Harga yang harus dia bayar adalah bukti pengkhianatannya. Chu Chen melihat lagi informasi Li Ruozi, memikirkannya, dan menangkap Liu Siwan. Kakak, lain kali kalau kamu mengizinkanku keluar, bisakah kamu menyapa lebih dulu? Liu Siwan mengeluh begitu dia keluar. Setelah mengambil alih tubuh orang lain, bisakah kamu mendapatkan ingatan orang lain? Chu Chen bertanya. Liu Siwan terkejut dan langsung berkata, tidak, ingatan pihak lain akan langsung hilang. Kematian itu seperti padamnya lampu. Chu Chen menatap Liu Siwan dan berkata, aku menemukan seseorang yang sangat cocok untuk kamu miliki. Chu Chen telah melihat tanggal dan waktu lahir yang ditunjukkan dalam informasi Li Ruozi, dan menemukan bahwa dia memang agak cocok dengan Liu Siwan. Terlebih lagi,
Li Ruozi memiliki tubuh yang muda dan bakat yang luar biasa dalam seni bela diri, jadi Liu Siwan tidak akan terlalu jijik padanya. Liu Siwan menjadi bersemangat. Di mana? Di mana? Di kantor, selain Chu Chen, hanya ada Song Yan. Liu Siwan mengetahui hubungan antara Chu Chen dan Song Yan, dan kegembiraannya tiba-tiba mereda. Tidak, aku tidak bisa menjadi istrimu hanya untuk kelahiran kembali. Mata Chu Chen tiba-tiba membelalak. 10 menit kemudian, Li Ruozi dibawa kemari. Sekujur tubuhnya penuh bekas luka. Dia tampak menyedihkan dan tatapan matanya kosong. Interogasi rahasia tentu tidak sesopan mengundang Li Ruozi untuk minum teh. Namun, setelah disiksa berkali-kali, Li Ruozi tidak menyerah. Sebaliknya, dia ingin mati. Bunuh aku. Li Ruozi menatap Chu Chen dengan mata memohon. Dia ingin mati cepat. Chu Chen meliriknya dan segera melambaikan tangannya. Pelatih Gao, kalian keluar dulu. Aku ingin berbicara dengannya. Gao Ce tertegun, dan tanpa bertanya lebih lanjut, dia langsung mundur. Mata Chu Chen tertuju pada Li Ruozi. Li Ruozi menarik napas dalam-dalam dan berkata, bunuh aku, kau tidak akan bisa mendapatkan informasi apapun dariku. Ketika Li Ruozi berkata demikian, sekilas kegilaan tampak di kedalaman matanya. Hadapi kematian dengan tenang, Chu Chen menghela napas. Kalau begitu, aku tidak akan memaksanya. 100.000. Dewa Master Pedang bersinar terang, melayang di depan Li Ruozi. Ceka-ceka, tubuh ini cukup bagus, putih dan lembut. Mata Li Ruozi langsung menampakkan ketakutan yang hebat. Dia berguling dan merangkak, suaranya bergetar. Apa yang akan kau lakukan? Pergilah dengan tenang, aku akan hidup dengan baik menggantikanmu. Roh Master Pedang berubah menjadi aliran cahaya dan memasuki tubuh Li Ruozi. Selamat. Anda akan hidup selamanya selama 100.000 tahun. Bab 976, Pemberontakan di luar kantor. Instruktur yang berdiri di samping Gao Ce sesekali menoleh ke belakang. Ekspresinya menunjukkan keraguan. Akhirnya, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata. Li Ruozi jelas telah menjalani pelatihan khusus yang mirip dengan mata-mata. Mulutnya sangat rapat, bahkan dengan siksaan, sulit untuk membuka paksa mulutnya. Apakah akan berguna bagi Chu Xia untuk berbicara kepadanya dengan perlahan seperti ini? Gao Ce juga tidak tahu. Mungkin Tuan Chu ingin berusaha lebih keras. Gao Ce tidak banyak berharap pada hasil pembicaraan kedua belah pihak. Gao Ce pernah melihat orang seperti Li Ruozi sebelumnya. Sekali mereka mengekspos diri mereka, mereka tidak akan mengkhianati rekan-rekan mereka. Mereka hanya ingin mati. Pahlawan Chu masih belum tahu cukup banyak tentang orang-orang ini. Setengah jam kemudian, di kantor, tubuh Li Ruozi tidak bergerak sejak jiwa Liu Siwan masuk. Akhirnya, tiba-tiba, mata Li Ruozi terbuka, dan seberkas cahaya melintas. Mulai sekarang, kamu bisa memanggilku Liu Siwan. Liu Siwan menatap tubuhnya yang baru saja disiksa dengan kejam dan merasa sedikit tertekan. Ngomong-ngomong, aku juga ingin bergabung dengan 2000. Liu Siwan berbicara dengan keras. Merasa sangat disayangkan bahwa ia melewatkan tur dunia tahun 2000. Jangan bersemangat dulu, Chu Chen berkata sambil tersenyum. Kamu mungkin harus menjadi Li Ruozi untuk sementara waktu.
Liu Siwan adalah seorang pria yang cerdas. Dia mengerti maksud Chu Chen dan tampak bersemangat. Ini misi pertamaku setelah bergabung dengan 2000. Asalkan kau bisa mengungkap petunjuk di balik Li Ruozi, berarti kau telah memberikan kontribusi yang besar. Liu Siwan segera meyakinkan, tidak masalah sama sekali. Pintu kantor terbuka. Melihat Chu Chen dan Li Ruozi berjalan keluar sambil berbicara dan tertawa, Gao Ce tercengang. Ini, Gao Ce sedikit bingung. Instruktur Gao. Chu Chen datang dengan senyum di wajahnya. Saya telah berhasil membujuk Li Ruozi untuk membelot. Dia bersedia kembali ke keluarga Li dan mengumpulkan bukti kejahatan keluarga Li. Pemberontakan, Gao Ce dan instruktur di sampingnya masih bingung. Liu Siwan segera menepuk dadanya dan bersumpah, aku pasti akan membawa para pengkhianat itu ke pengadilan. Ini lebih dari sekedar hasutan, ini adalah cuci otak langsung dengan asam. Gao Ce tiba-tiba tersadar dan melirik Liu Siwan lagi. Setelah beberapa saat, dia tidak bisa menahan rasa khawatir di wajahnya. Menteri Chu, bagaimana jika... Jangan khawatir, tidak ada yang namanya kejutan. Chu Chen berkata, selanjutnya Anda mengatur agar Li Ruozi menemukan alasan yang masuk akal untuk meninggalkan barak dan kembali ke keluarga Li. Li Ruozi akan menghubungi saya secara langsung untuk menyelesaikan masalah ini. Jika seseorang mengajukan permintaan seperti itu, Gao Ce pasti akan mempertanyakannya atau bahkan menentangnya. Dia punya banyak alasan untuk curiga bahwa Li Ruozi hanya berpura-pura melawan pemerintah demi keselamatan pribadinya. Namun, orang yang mengatakan ini adalah Chu Chen. Dari segi kekuatan, Chu Chen memilikinya, dan dari segi kemampuan, tidak ada seorang pun yang akan meragukan pahlawan besar Chu. Gao Ce membawa Liu Siwan pergi. Song Yan menggandeng tangan Chu Chen dan berjalan keluar. Perkemahan menjadi tenang dan semua orang diminta kembali ke asrama untuk beristirahat. Sopir keluarga Chu sudah menunggu. Setelah masuk ke dalam mobil, Song Yan tidak dapat menahan rasa khawatirnya. Apakah Liu Siwan akan menunjukkan sifat aslinya? Bagaimanapun, dia adalah orang dari 2000 tahun yang lalu. Dia baru saja berhasil menguasai tubuh orang lain, dan dia pergi sendiri untuk menjalankan misi penyamaran seperti itu. Dibandingkan dengan orang-orang yang sudah terbangun lainnya, Siwan lebih pintar, tidak akan ada masalah. Chu Chen tersenyum. Ini adalah misi pertama dari jenius nomor 1 Sekte Pedang Abadi Susan di era modern. Dia pasti akan mengerahkan 100% upayanya untuk melakukannya. Pulang, pasangan itu berpegangan tangan erat. Malam harinya, pasangan itu pulang ke rumah dan bekerja keras melaksanakan rencana kultivasi ganda mereka. Istriku, ketika aku memahami latihan pemeliharaan kesehatan Tao hari ini, aku menyadari sebuah postur baru, yang mungkin menjadi kesempatan bagi terobosan kita. Tidak nyaman untuk berbicara secara rinci tentang pembicaraan malam pasangan itu. Sekarang fajar, tidak ada terobosan. Bekerja sia-sia sepanjang malam, pikiran Chu Chen muncul pada malam yang sia-sia itu, dan pikirannya penuh dengan hal-hal yang putih dan lembut. Penuh energi, saya tiba di gedung kantor Biro Operasi Khusus. Chu Chen tidak benar-benar mengundang sekretaris, melainkan membuat janji dengan Chu Kaiping dan Kepala Luo. Ketika Chu Chen tiba di kantor, Chu Kaiping dan Kepala Luo sudah ada di sana dan telah menyiapkan teh,
Tentu saja percakapan mereka bertiga tidak perlu serius, jadi mereka hanya duduk di sofa. Saya penasaran dengan apa yang ingin Anda katakan, Chu Kaiping berkata sambil tersenyum. Saya telah membuat banyak tebakan dengan pemimpin lama, tetapi saya tidak tahu apakah tebakan saya benar. Anda tidak pernah mengambil inisiatif untuk menghubungi kami untuk membahas berbagai hal. Chu Chen duduk dan menyesap teh. Apakah ada batu hamil Tuhan baru yang muncul di seluruh negeri dalam beberapa hari terakhir? Ya, 3 batu hamil Tuhan ditemukan di wilayah barat. Jika tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, batu-batu itu akan dikirimkan ke kantormu besok, kata Chu Kaiping. Yang kami takutkan adalah kecelakaan, Chu Chen berkata. Kami tidak tahu berapa banyak batu pembawa dewa yang ada di seluruh negeri, dan kami tidak dapat memperkirakannya. 2000 tahun yang lalu, ketika peradaban seni bela diri kuno sangat makmur, ada terlalu banyak prajurit di atas alam transformasi dewa. Meskipun Kaisar Qin Yu menerobos ruang angkasa dan menemukan tempat-tempat baru bagi para prajurit untuk dituju, ia melakukan migrasi dunia seni bela diri yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, karena berbagai alasan, banyak orang masih tertinggal, dan secara bertahap terbangun di dunia ini 2000 tahun kemudian. Orang-orang ini selalu merupakan bahaya yang tersembunyi. Chu Kaiping dan pemimpin tua itu saling memandang. Sepertinya Anda sudah memikirkan cara untuk mengatasinya. Mata pemimpin tua itu penuh dengan antisipasi. Bukannya dia tidak memikirkan masalah ini. Namun dibandingkan dengan negara lain di seluruh dunia, Tiongkok memiliki pahlawan bernama Chu yang dapat mengumpulkan batu hamil dewa, mengelolanya secara terpusat, dan bahkan menaklukkannya untuk kepentingannya sendiri. Bagi mereka, ini adalah cara terbaik untuk menghadapinya. Namun, pemimpin tua itu tahu dalam hatinya bahwa pasti akan ada situasi di mana jiwa akan terbangun tetapi tidak ditemukan oleh siapapun. Jika jiwa semacam ini berhasil menguasai tubuh orang lain dan tertidur, ia dapat membawa bencana ke era ini kapan saja. Terbitkan perintah propaganda nasional terhadap Kaisar Qin, Chu Chen berkata dengan suara yang dalam. Gunakan pengaruh mantan Kaisar Qin untuk menjaga ketertiban era ini 2000 tahun kemudian. Begitu kata-kata itu terucap, Chu Kaiping dan pemimpin tua itu tercengang. Apa perintah Kaisar Qin? Chu Chen mengucapkan perintah Kaisar Qin. Ekspresi Chu Kaiping segera menjadi lebih serius. Chu Chen, jika suatu hari Kaisar Qin benar-benar kembali dan menyalahkanmu, kita bicarakan nanti saja. Chu Chen melambaikan tangannya. Saran saya adalah segera menyusun perintah Kaisar Qin, lalu menyebarluaskannya ke semua tingkatan. Pastikan untuk menyebarkan perintah Kaisar Qin ke seluruh Tiongkok dalam waktu sesingkat mungkin. Saya berharap perintah Kaisar Qin masih dapat berperan 2000 tahun kemudian. Setelah Chu Kaiping dan pemimpin tua itu mempertimbangkan sejenak, mereka menyetujui usulan Chu Chen. Segera susun perintah dari Kaisar Qin dan umumkan ke seluruh negeri. Isi perintah Kaisar Qin akan dirancang oleh Anda. Chu Kaiping menatap Chu Chen. Ku dengar tulisan tanganmu cukup bagus. Bersambung.